Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan tata cara sholat, di mana pertemuan yang terakhir kita yaitu telah disampaikan tentang tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir yaitu ada bacaan-bacaan yang sudah kita sampaikan. Pertama adalah bacaan tasyahud, kemudian juga sholawat, bacaan tasyahud, kemudian sholawat. Kemudian setelah itu ada bacaan yang kita diperintahkan juga untuk membacanya sebelum salam. Kita diperintahkan membaca bacaan di dalam tasyahud, yaitu di dalam tasyahud akhir sebelum salam. Adapun bacaan yang pertama adalah dia bacaan tasyahud kemudian yaitu sholawat, di mana kita telah menyampaikan doa tasyahud akhir, yaitu yang disebut dengan at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah doa atau bacaan di dalam tasyahud. Maka setelah membaca bacaan tasyahud dan sholawat, maka kita dianjurkan berdoa. Doa sebelum salam. Ada diperintahkan juga doa sebelum salam, yaitu doa yang dibaca setelah membaca bacaan tasyahud, dan ini ya dibaca sebelum salam, dibaca sebelum salam. Adapun doa ini, bacaan doa sebelum salam atau bacaan setelah tasyahud akhir ini, hukumnya adalah sunnah.
Ya, hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya tidak ya wajib, tetapi dianjurkan untuk kita membaca doa sebelum salam. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu du'ai asma'?" Doa apakah yang aku bisa baca yang doa itu ya di waktu atau doa tersebut Allah ya kabulkan, maknanya Allah apa? Mengijabahkan waktu di mana ya dianjurkan untuk berdoa di waktu tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaufal lailil akhiri wa dubur salatil maktubat. Yang pertama adalah doa di akhir malam. Doa di akhir malam. Ini diantara doa kita ya, waktu diijabahkannya doa adalah di akhir malam. Yang keduanya adalah wa dubur salatil maktubat. Yang keduanya adalah doa di akhir sholat wajib. Doa atau bacaan ya, yaitu di akhir sholat wajib. Yaitu di akhir sholat wajib. Nah, ini adalah di antara dalil yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca doa sebelum kita salam ketika sholat. Terus doa apa yang kita baca? Maka doa yang kita baca sebelum salam di sana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa doa yang bisa kita baca. Nanti kita akan sebutkan bukan hanya satu. Tetapi itu ya doa sebelum salam itu banyak. Sehingga kita bisa memilih, bisa meragamkan sebagaimana doa-doa yang sebelumnya kita bahas. Demikian juga di dalam doa sebelum salam, ya doa yang kita baca sebelum salam adalah diantaranya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa meminta perlindungan dari 4 hal. Doa meminta perlindungan dari 4 hal. Dan ini yang banyak ya bisa diamalkan dan juga banyak diamalkan oleh kaum muslimin adalah doa sebelum salam, yaitu meminta kepada Allah agar diberikan ya perlindungan dari 4 hal. 4 hal ini apa saja? Pertama adalah kita berlindung kepada Allah dari siksa jahanam. Yang keduanya adalah kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Yang ketiganya adalah kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan doa yang keempat yang kita dianjurkan untuk membacanya sebelum salam adalah yang keempat, kita berlindung dari ya keburukan atau fitnah Dajjal. Yang pertama apa? Yaitu kita berlindung dari keburukan atau ya siksa jahanam, neraka jahanam. Yang keduanya kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Yang ketiganya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya fitnah dunia ya dan juga fitnah kehidupan dan fitnah ya kematian. Dan yang keempat adalah ya kita berlindung dari fitnahnya Dajjal, keburukan dari Dajjal, yaitu fitnah Dajjal. Ini yang di antara doa bacaan yang bisa kita baca sebelum salam.
Bacaan yang bisa kita baca ya sebelum salam di dalam sholat. Apa doanya? Doanya bisa dicatat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil mahya wal mamat, wal mamat, wa min syarri fitnatil, wa min syarri fitnatil, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, al masihid dajjal. Saya ulangi, doa atau bacaan yang bisa kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini diantara doa yang kita ya bisa membacanya sebelum salam, setelah membaca bacaan tasyahud. Ya, coba diulangi. Ikutin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, wa min syarri fitnati al masihid dajjal, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu bisa dihafal ya. Nanti kita akan sebutkan lagi doa yang lain, ada yang lebih pendek, tapi kita sebutkan ini yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin sebelum salam di dalam bacaan setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir. Dalilnya adalah disebutkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian telah tasyahud, maknanya setelah membaca doa atau bacaan tasyahud yang kita sudah sampaikan, falyasta'idz billah, maka hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in, dari 4 hal. Kemudian Rasul mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya adalah, ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari siksa Jahannam, siksa neraka Jahannam, dan aku meminta perlindungan kepada Engkau agar diselamatkan dari apa? Min adzabil qabri, berlindung dari siksa kubur.
Kemudian aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan fitnahnya Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Doa ini ya dianjurkan untuk ya kita baca di dalam doa sebelum salam. Doa sebelum salam yaitu berlindung dari 4 hal. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang hukum meminta perlindungan ini, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal tadi, ya, disebutkan ya oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan ini menurut jumhur, ya, menurut jumhur ulama, maka doa ini ya hukumnya adalah sunnah. Ya, sebagaimana doa sebelum salam, kemudian yang kedua adalah membaca doa bacaan perlindungan dari 4 hal, ini hukumnya adalah sunnah, alias ya tidak wajib, ya, tetapi kita diperintahkan ya untuk berdoa dengan doa tadi, sebagaimana tadi Rasul mengatakan, ya, idza tasyahhada ahadukum, apabila salah seorang kalian telah tasyahud, maka ya dianjurkan di sana untuk apa? Untuk meminta perlindungan dari 4 hal tadi yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, ini menurut jumhur ulama, yaitu meminta perlindungan dari 4 hal di atas adalah hukumnya sunnah. Walaupun di sana ada sebagian dari pendapat, ya, pendapat yang lain dari kalangan para ulama, ya, mereka berpendapat ini wajib, ya, diperintahkan ini dibaca dalam setiap tasyahud akhir, ya. Nah, tapi tadi menurut ya kebanyakan dari para ulama berpendapat ini apa? Ya sunnah, tidak sampai wajib. Naam. Sekarang apa artinya? Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berdoa, membaca bacaan sebelum ya kita salam, yaitu dengan 4 hal tadi. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, yang artinya ya Allah, aku meminta kepada Engkau perlindungan dari siksa jahannam. Dari siksa jahannam. Kenapa? Karena siksa jahannam ini adalah siksa yang paling berat. Azab di dunia tidak ada sebandingnya dengan azab nanti. Ya, seorang yang mendapatkan di jahannam, na'udzubillah. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung dari apa? Dari siksa jahannam. Dan kita selamat dari siksa jahannam ini tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan kita dari siksa jahannam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Karena tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan kita dari siksa jahannam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mendapatkan keburukan di dunia, kita bertahan sampai kapan? Kita bertahan berapa lama? Sedangkan di akhirat waktunya tidak terbatas. Sedangkan di akhirat waktunya sangat panjang. Kuatkah kita mendapatkan demikian? Na'udzubillah. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, agar kita selamat. Sedangkan waktu di akhirat adalah waktu yang sangat panjang. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain saja waktunya, siksa di alam akhirat nanti mereka berbeda-beda. Sesama orang mukmin pun masuk surganya pun tidak sama.
Ada yang langsung masuk surga, ada yang dibersihkan dulu, ada yang disiksa terlebih dahulu. Ya. Ada yang dihisab terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban amal. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, dakhala fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang mukmin yang masuk surga itu terlebih dahulu dari orang mukmin yang fakir itu lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang yang kaya dengan jarak 500 tahun. Ya. Kenapa lebih dahulu orang-orang yang fuqara, yaitu orang-orang yang fakir? Karena mereka tidak seperti hisabnya orang-orang yang kaya. Orang kaya kan dihisab hartanya dari mana engkau dapatkan. Jabatan dari mana engkau dapatkan. Lewat apa engkau dapatkan. Kedudukan dan pangkat. Kemudian ditanya hartamu setelah engkau dapatkan untuk apa engkau gunakan. Jabatanmu setelah engkau dapatkan untuk apa engkau gunakan. Padahal itu adalah amanah. Pangkat yang engkau sandang buat apa engkau gunakan? Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan?